Halo, kembali lagi kita akan lanjutkan gitu ya mengenai separasi uap cair di unit destilasi. Gitu ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang diagram Texier, diagram Hexier, dan juga boiling point untuk multi komponen itu seperti apa. Gitu ya. Nah sekarang gitu ya seperti outline kita akan masuk ke jenis-jenis destilasinya. Gitu ya. Oke, ini dia gitu ya. Jenis-jenis destilasi yang akan kita pelajari adalah destilasi sederhana, destilasi bertingkat dengan reflux. Destilasi sederhana sendiri itu ada dua, yaitu equilibrium or flash destilasi dan batch or differential destilasi, gitu ya. Nah, ini hati-hati antara equilibrium dengan diferensial, gitu ya. Diferensial ini yang batch, gitu ya. Sedangkan flash ini equilibrium, gitu ya, setimbang, gitu ya. Dan terakhir itu kita akan belajar mengenai destilasi bertingkat. Gitu ya. Nah, di sini nanti ada equilibrium stage-nya, gitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak jenis-jenis destilasi lainnya, gitu ya, seperti destilasi reaktif, ekstraktif, azeotrop, dan steam, gitu ya. Kalau untuk reaktif ini biasanya, gitu ya, terjadi di dalam satu kolom antara reaksi dan juga pemisahan. Kemudian untuk ekstraktif, biasanya ini akan ada tambahan gitu ya, yaitu mass separating agent gitu ya. Jadi bukan hanya umpan yang masuk, tapi ada bantuan dari mass separating agent gitu ya, destilasi ekstraktif. Nah ini biasanya untuk komponen yang memiliki titik didih berdekatan gitu. Jadi dia harus ada mass separating agent gitu ya, yang membuat salah satu komponen tadi itu gitu ya, dia akan lebih volatil gitu ya. Kemudian ada destilasi azeotrop. Nah ini sepertinya sudah pada sering dengar gitu ya. Jadi pada titik azeotrop gitu ya, komposisinya itu ya tidak akan berubah lagi gitu ya. Nah, azeotrop ini ada titik minimum ataupun maksimum gitu ya. Kemudian terakhir ada steam, destilasi steam. Nah, ini biasanya untuk pemisahan gitu yang produknya itu dia itu sensitif terhadap panas gitu ya. Nah, bagaimana masing-masing ini cara kerjanya gitu ya dan prinsipnya gitu ya. Prinsip pemisahannya. Nah, ini bisa kalian temukan dan mungkin lebih dalam lagi kira-kira komponen apa aja di dalam destilasi ini gitu, misalnya di destilasi reaktif gitu ya, tadi dia ada reaksi dan juga ada pemisahan. Nah, seperti apa di lokasi mana reaksinya, di lokasi mana pemisahannya gitu ya, di dalam kolom itu. Nah ini bisa kalian coba discovery learning gitu ya. Nah ini nanti bisa kalian sampaikan di kelas pertemuan kita ya. Oke. Nah, kita masuk gitu ya. Selain yang tadi, beberapa 3 hal destilasi ini yang akan kalian kerjakan gitu ya. Nah, ini yang pertama, ini adalah flash destilasi atau equilibrium. Nah, ini pada gambar pojok kanan ini gambar flash destilasi gitu ya. Jadi ini adalah kolom gitu ya, drum disebutnya gitu ya. Jadi dia bisa juga disebut flash drum gitu ya. Ini tempat terpisahnya antara vapor dan juga liquidnya gitu ya. Tapi dia ada bantuan gitu ya, ini heater dan ini adalah valve gitu ya. Nah, pada destilasi flash ini gitu ya, itu terjadi hanya satu tahap saja gitu ya. Jadi yang masuk ini dia langsung timbang keluar gitu ya, dia antara vapor kemudian yang menjadi liquidnya gitu ya. Nah, bagaimana menciptakannya gitu ya? Nah, karena ada bantuan dari heater ini gitu ya. Jadi umpan cair gitu ya, umpan cairan gitu ya, dia diumpankan ke pemanas ini gitu ya. Berarti temperaturnya akan naik gitu ya. Temperatur naik, tekanan juga naik gitu. Nah, di sini dia akan ada yang sebagian sudah teruapkan gitu ya, teruapkan. Gitu ya, sebagian teruapkan gitu ya. Nah, sebagian teruapkan itu saat di flash gitu ya, menggunakan valve dirilis gitu ya. Nah, itu akan seketika gitu ya, P-nya akan menurun gitu ya, sehingga langsung apa namanya bertemu dengan selongsong kosong gitu ya, karena ini terjadi secara cepat gitu ya, setelah dibuka valve-nya gitu ya,
akan langsung naik uapnya, dan cairan yang tidak menguapnya gitu ya akan turun ke bawah gitu. Nah, flash distilasi ini bisa dilakukan secara batch ataupun juga continue. Dan hal lainnya yang perlu diperhatikan itu adalah penggunaan flash distilasi ini untuk nilai relative volatility yang rentangnya cukup jauh gitu ya. Apa sih relative volatility ini gitu ya? Kalau misalnya dia komponen biner A dan B gitu ya, alfa A dan B gitu ya. Berarti gitu kan, ini adalah fraksi A di uap gitu ya per fraksi A di cairan gitu ya, per gitu ya. Jadi ini rasio yang A per rasio yang B gitu ya. YB per XB. Nah, kalau ini campuran biner, kalau campuran multikomponen gitu ya, nah itu berbeda lagi gitu ya. Kalau misalkan ada A, B, C, D gitu ya, nah, dilihat dulu mana yang lebih volatil gitu ya, itu menjadi base-nya atau basisnya gitu ya. Jadi kalau yang multikomponen itu seperti itu gitu ya, untuk mencari relatif volatility-nya. Nah ini bisa kalian buka dan temukan dan pelajari gitu ya. Ada ini di buku Jean Koplis gitu ya, baik yang untuk campuran biner seperti ini relative volatility-nya, dan juga multikomponen yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Oke, gitu ya. Ini dia fenomenanya. Ini dia persamaan matematisnya, gitu ya. Ini dia persamaan matematisnya. Jadi ini lebih ke neraca massa saja gitu ya. Yang ini neraca massa totalnya gitu ya, yang persamaan pertama ini. Kemudian persamaan kedua ini adalah neraca komponennya gitu ya. Nah, sepertinya kalian udah belajar ya, bukan sepertinya lagi. Sudah gitu ya, sudah mengambil mata kuliah neraca massa dan energi. Nah, ini dia gitu ya, kalian harus bisa menggunakan persamaan neraca ini gitu ya. Jadi ini mulanya adalah umpan F gitu ya, keluarnya adalah liquid, kemudian vapor gitu ya, dan liquid gitu ya. Nah, ini menjadi persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua ini dari persamaan komponen gitu ya. Kalau misalnya dia untuk komponen A gitu ya, berarti ini XAF gitu ya, ini YA, ini XA gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah unit atau satuannya gitu ya, mol per waktu gitu ya, baik umpan, vapor ataupun juga liquidnya. Nah, ini notes gitu ya. Jadi kalau misalkan gitu ya, antara X dan Y ini nggak diketahui gitu ya. Nah, kalian harus menggunakan metode harus menggambar lebih tepatnya gitu ya. Harus ada gambar diagram X-Y-nya gitu ya, untuk membantu kalian menyelesaikan mendapatkan X dan Y-nya ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya kurva X-Y-nya gitu kan ya, ini sudah kalian pelajari minggu lalu gitu cara menggambarnya gitu ya, X dan Y-nya gitu ya. Nah, kalian punya nilai masing-masing untuk F, XF, V gitu ya, L-nya gitu ya. Nah, ini kalian bisa masukkan ini nanti menjadi persamaan garis gitu ya, menjadi persamaan garis. Nah, berarti kalian nanti punya persamaan garis gitu ya. Nah, itu bisa kalian plotkan persamaan garis itu gitu ya. Nah, ini misalkan gitu ya. Ini persamaan garisnya gitu ya. Dia menyinggung kurva kesetimbangannya atau kurva XY-nya gitu ya. Nah, inilah nanti yang akan kalian peroleh X dan Y-nya gitu ya, gitu ya. Nah, ini dia intersection of the equation and the equilibrium line is desired solution gitu ya. Jadi kalian harus punya apa namanya persamaan garis dari equation yang ini gitu ya, equation Racani gitu ya, dan juga equilibrium line gitu ya, kurva kesetimbangan atau kurva X-nya gitu. Sehingga kalian bisa memperoleh fraksi komponen X yang tidak diketahui gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Kalau selebihnya dia hanya menggunakan neraca ini saja gitu ya, persamaan neraca ini. Ini kalau untuk flash destilasi ini adalah destilasi yang paling sederhana gitu ya, paling mudah gitu ya. Karena di sini dia bilang adalah equilibrium gitu ya, equilibrium distillation gitu ya.
Oke, gitu ya. Nah, ini kalian pahami pelan-pelan, kalian tulis di catatan kalian. Next, kita akan bahas mengenai batch atau diferensial distilasi, gitu ya. Kalau tadi equilibrium, ini diferensial, gitu ya. Berarti ada perubahan, gitu ya. Perubahan apa? Perubahan terhadap waktu, gitu ya. Karena dia batch, gitu ya. Nah, ini batch ini biasanya sering, gitu ya, kalian lakukan di lab, gitu ya, batch destilasi, gitu ya. Jadi kalian masukkan umpan kalian, gitu ya, campuran umpan kalian, gitu ya, ke dalam labu ya, kalau di lab gitu ya, pakai labu ya gitu ya, kemudian kalian panaskan gitu kan ya di apa namanya heating mantle gitu ya, di heating mantle gitu ya. Nah, kalian panaskan kemudian makin lama gitu kan ada uap gitu ya, ada uap yang terbentuk, kemudian ada kondensornya, kemudian terkondensasi menjadi destilat gitu ya. Nah, cairan awal yang diumpankan ini gitu ya ke kettle ini disebutnya L1 gitu ya. Nah, perubahan terhadap waktu pada cairan gitu ya, apa aja yang berubah gitu ya. Nah, ini adalah komposisi dan jumlahnya gitu ya. Kalau misalkan mula-mula ada L gitu ya, ada X, ada X-nya gitu ya, misalkannya biner XA ada XB-nya gitu ya. Nah, ini akan berubah seiring waktu gitu ya. Nah, bukan hanya komposisi saja gitu, tapi jumlahnya juga gitu. Kalau misalkan tadi kalian L-nya adalah 50 mol gitu ya. Nah, karena ada yang teruapkan, ada yang keluar gitu ya dari sistem ini gitu ya. Nah, itu akan berkurang gitu kan. Gitu kan akan berkurang. Nah, dimatematiskanlah gitu ya untuk yang komposisi jadi X minus DX, sedangkan yang jumlahnya adalah L minus DL. Oke. Nah, ini dia untuk matematisnya gitu ya. Untuk matematisnya gitu ya. Jadi ini XL ini gitu ya, ini adalah mula-mula gitu ya. Jumlah cairan gitu dan suatu komposisinya gitu kan sama dengan gitu ya. Seiring waktu gitu kan perubahan itu gitu ya. Baik komposisi dan juga jumlahnya gitu ya. Jadi dia ada X minus DX dikali L minus DL gitu ya. Dan ditambah ini adalah uap yang keluar dari cairan itu gitu ya, YDL-nya gitu ya. Nah, kemudian kalian susun gitu ya, itu akan menjadi persamaan diferensial gitu ya. Persamaan diferensial DL per L gitu ya, DX per Y minus X gitu ya. Nah, kemudian kalian ingin kerjakan gitu kan, berarti harus kalian integralkan gitu kan. Harus ada batasnya gitu ya. Berarti untuk yang L itu batasnya adalah dari mula-mula L1 gitu ya. Dan di akhir T gitu ya, waktunya gitu ya, itu adalah L2 gitu ya. Nah, begitu juga untuk ruas kanan gitu ya, karena dia DX, berarti dia ada syarat batasnya adalah X gitu ya, X1 dan juga X2 gitu ya. X1 ini yang mula-mula saat awal, X2 ini adalah di akhir gitu ya. Nah, kemudian kalian integrasikan gitu ya. Nah, ini persamaan ini gitu ya, ini disebut Rayleigh equation. Nah, penyelesaiannya gitu ya, sehingga kalian nanti bisa dapat gitu ya, kalian harus plot antara antara 1 per Y minus X gitu kan, versus X gitu ya. Nah, kalian akan mendapatkan luas area di bawah kurva. Nah, kalian harus memperoleh luas area di bawah kurva. Nah, gimana cara mencari luas area di bawah kurva nilainya gitu ya. Nah, kalian bisa buka-buka lagi buku matematikanya gitu ya. Apa namanya? Kalian menggunakan persamaan numerik gitu ya. Kalau kalian pernah dengar Simpson rule atau trapezoidal rule gitu ya, nah, kalian bisa menggunakan itu gitu ya di partisi gitu ya sehingga kalian mendapatkan luas area di bawah kurva. Nah, ini dia latihan soal 4 agar kalian lebih paham gitu ya penggunaan diferensial tadi gitu ya. Nah, ini dia gitu ya, campuran 100 mol gitu ya. Nah,
Ini adalah batch gitu ya, 100 mol gitu ya. Karena dia tidak ada laju alir gitu kan, berarti dia 100 mol langsung masuk gitu ke dalam apa namanya kettle tadi gitu ya. 100 mol dia mengandung 50 pentan, 50 heptan gitu ya, didestilasi secara atmosferik. Hingga diperoleh 40 mol yang terdestilasi. Berapakah komposisi uap yang didestilasi dan komposisi cairan yang tersisa di bawah kolom? Nah, ini diberikan data kesetimbangannya gitu ya, jadi akan lebih cepat gitu mengerjakannya ya. Karena udah diberikan data kesetimbangan, kalau nggak ada harus kalian cari dulu gitu ya, karena ini nanti dipakai gitu untuk mencari luas areanya di bawah kurva. Oke, kalian definisikan dulu masing-masing. Campuran 100 mol berarti umpannya gitu ya, ada 50% pentan dan heptan, berarti ini antara A dan B gitu ya. Kalian mau menambahkannya apa gitu ya. Berarti umpan A-nya itu pentan gitu ya, 0,5 gitu ya. Karena ini adalah untuk pentan ya, data keseimbangannya pentana gitu ya. Berarti ini adalah XA dan YA gitu ya. Oke gitu ya, kemudian diperoleh 40 mol yang terdestilasi. Artinya, apa artinya? Artinya adalah berapa sih gitu, itu adalah vapornya gitu ya, vapor yang menjadi destilatnya gitu ya. Nah, itu 40 mol gitu kan, berarti yang tersisa cairannya gitu kan, di kettle itu berapa gitu kan, berarti sisanya adalah 60 gitu ya, 60 mol gitu ya, 60 mol gitu ya, dari 100 dikurang 40 gitu ya, berarti 60 mol yang tersisa cairan di kettle gitu ya. Nah, ini berapakah komposisi uap yang didestilasi dan komposisi cairan yang tersisa di bawah kolom gitu kan, berarti kalian ingin diperoleh berapa sih X-nya gitu ya, berapa sih Y-nya gitu ya, nah, berapa gitu kan gitu ya. Oke, sebelum ke situ gitu ya, tadi kalian sudah definisikan gitu ya, tadi persamaan Rayleigh equation itu gitu ya, itu adalah Len ya, L1 per L2. L1-nya tadi kita tahu gitu ya, 100 kan gitu ya, diumpan gitu ya, per. Akhir tadi kita udah temukan 60 gitu ya, 100 dikurang 40 gitu ya, berarti Len 100 per 60 gitu ya. Sama dengan integral gitu ya, 1 per Y minus X dx gitu ya. Nah, bagaimana mencari 1 per Y minus X dx ini gitu ya. Nah, pertama kalian harus plot dulu gitu ya. Plot XY gitu ya. Gitu ya. Pada milimeter blok kalian gitu ya, agar lebih mudah gitu ya. Nah, kalau pakai Excel, nanti kalian ukurnya agak ini gitu ya, agak sulit kalau di apa namanya komputer gitu. Kemudian plotkan XY gitu ya. Kemudian kedua gitu ya, tadi kita punya apa, fraksi umpan gitu ya, 0,5 gitu ya untuk pentan gitu ya. Berarti kita punya XA F-nya gitu ya, atau XA1-nya gitu ya, itu adalah 0,5 gitu ya, 0,5. Nah, gitu ya. Sekarang gitu ya, kita punya ini tadi persamaan Rayleigh ini gitu, dan 100 per 60 ini berapa, kalian hitung gitu ya. Nah, di ruas kanan ini gitu ya, di ruas kanan ini, untuk kalian dapat Y minus X ini gitu ya, kalian harus integralkan di bawah kurva senilai yang di ruas kiri ini gitu ya, dan 100 per 60 ini gitu ya. Gitu ya. Jadi luas areanya yang kanan itu harus senilai dari di sebelah kiri ini, di ruas kiri ini nilainya gitu ya. Ya kan? Gitu ya. Nah, gitu ya. Sekarang kalian udah plotkan XY gitu kan, ada X F-nya gitu ya. Nah, kalau gitu kan kalian harus punya X dan Y-nya gitu ya. Kalau misalkan 0,5 itu dia berapa Y-nya gitu kan. Nah, itu kan kita udah ada gitu ya, di apa namanya, udah diberikan di data keseimbangan tadi gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, kalau kalian mau menggambarkan untuk lebih detail lagi boleh gitu ya. Karena di sini kan nggak ada untuk 0,5 ya gitu ya, dia
0,594 gitu ya, sedangkan kita adalah 0,5. Nah, kalau kalian pakai millimeter block gitu ya, kalian plotkan gitu ya, untuk 0,5 bisa kalian baca Y-nya berapa gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya ini sampai kapan gitu ya. Nah, kita masuk gitu ya ke 4 gitu ya. Berarti kalau kalian udah punya X dan Y ini gitu ya, kalian tambah lagi gitu ya, 1 per Y minus X-nya gitu ya. 1 per minus Y X-nya gitu ya. Jadi kalian udah punya Y gitu kan, udah punya X-nya gitu, kalian bisa dapat 1 per Y minus X-nya. Dihitung lagi gitu ya. Nah, dihitung lagi gitu ya, dihitung lagi gitu ya. Nah, kalian tetapkan dulu aja gitu kalau misalkan X-nya ingin 0,4 misalkan gitu ya. Gitu kan hingga sampai dari 0,5 hingga 0,4 gitu ya. Ini kan X1-nya gitu ya. X2-nya misalkan 0,4 gitu ya. Nah, kalian peroleh Y-nya 1 per YX-nya kalian peroleh juga gitu kan. Kemudian kalian plotkan seperti gambar ini gitu ya, gambar 4 ini gitu ya. Nah, kalau misalkan 0,5 sampai 0,4 gitu ya misalkan gitu ya. Abaikan dulu yang sebelah kiri ini gitu ya. Misalkan gitu ya, nah kalian hitung luas di bawah kurva ini pakai tadi persamaan numerik tadi gitu ya, trapezoidal atau Simpson rule gitu ya, gitu kan. Berapa hasilnya gitu kan pakai persamaan numerik tadi itu trapezoidal atau Simpson rule itu, gitu kan. Nah kalian peroleh hasilnya kira-kira sama nggak dengan nilai di ruas kiri? Nah, kalau nggak sama gitu ya, berarti kalian harus mundur lagi. Ini kan berarti bukan 0,4. Kalian coba lagi X2-nya misalnya di 0,3 gitu ya misalkan gitu ya. Gitu kan. Nah, kalian hitung lagi gitu kan pakai Simpson rule atau trapezoidal rule gitu kan. Kemudian kalian peroleh di ruas kanan sama nggak dengan ruas kiri gitu kan gitu ya. Sama enggak gitu kan, kalau udah sama gitu ya berarti itulah nilai Y dan X gitu ya, Y dan X-nya gitu. Jadi ini patokannya adalah luas di bawah kurva itu harus sama dengan di ruas kiri gitu ya. Oke. Nah, kalian cerna pelan-pelan dulu gitu ya, kalian buka dulu lagi buku matematika dulu bagaimana cara mencari luas area di bawah kurva gitu ya. Oke, ini dia untuk penyelesaian batch atau diferensial distilasi, gitu ya.